Saya ditabiskan tahun 1967, maka tahun depan 50 tahun imamat. Ditabiskan tanggal 1 April dan di Perancis kami tidak pakai istilah moto. Tidak ada uskup punya, tetapi kami pastor tidak punya. Maka moto saya itu evangelisari pauperibus, yaitu menginjilkan orang miskin. Saya menyesal bahwa dalam surat atau kartu dari yang baru ditabiskan hanya ditulis evangelisare, tidak ditulis menginjilkan orang miskin. Kalau evangelisare ya umum lah, Yesuit, Dominikan, Projo menginjilkan, tetapi yang khas kita orang miskin. Tapi ya itu lupa ditulis dalam kartu itu. Namun untuk saya memang sejak semula cita-citanya. Waktu saya sebelum menjadi ditabiskan, saya sudah minta supaya dikirim ke Vietnam. Dan visitator waktu itu di Paris setuju. Maka saya mulai belajar bahasa Vietnam. Waktu ditabiskan sebagai diakon, visitator berkata, jangan pikirkan Vietnam. Maka saya minta apakah saya bisa di Algeria. Dan saya mulai belajar bahasa Arab. Dan waktu ditabiskan, saya ditugaskan sebagai pastor rekan di Paris. Tidak perlu saya belajar bahasa Perancis, sudah kenal. Lalu di Paris, tetapi di paroki yang di daerah kaum buruh, bukan di daerah yang kaya di Paris. Namun tetap saya punya cita-cita untuk ke Asia. Memang cita-cita dulu Cina, tetapi terlambat. Lalu visitator pergi ke Vietnam, dan waktu itu dia berkata kepada konfrater di Vietnam, kalau perlu tambahan tenaga, omong kepada saya. Tentu konfrater dari Vietnam beritahukan kepada saya kata dari visitator, maka langsung saya angkat telepon dan berkata kepada visitator, Bapak Romo sudah janji tenaga untuk Vietnam, seharusnya saya yang menjadi tenaganya, dan superior mentaati saya. Saya buat kaul ketaatan, tetapi superior yang mentaati, maka saya diutus oleh Vietnam sesudah 2 tahun di paroki di Perancis. Yaitu saya berangkat ke Vietnam tahun 1969. Di Vietnam kerja kami bukan dengan orang Vietnam, tetapi dengan orang pegunungan yang serumpun dengan orang Dayak, yaitu orang yang ada di sana sebelum orang Vietnam datang, aborigin. Dan tentu saya di situ belajar bahasa Vietnam, tetapi lebih lagi bahasa daerah, bahasa Churu, dan kerja dengan mereka. Sebenarnya saya tidak ada maksud pindah dari situ, tetapi pada tahun 75 komunis menang dan kami dipersilakan atau disuruh keluar dari Vietnam. Kami baik Romo Detun, Romo Duluc, Romo saya sendiri, dan ya itu kami, dan satu lagi 4 yaitu yang kulit putih. Romo-romo Vietnam tentu tinggal di sana. Dan kebanyakan dari mereka sudah umur cukup tua. Ditawarkan kerja di Afrika,
kami pikir pindah dari Asia ke Afrika terlalu berat. Maka kami usulkan pindah ke Indonesia dan justru untuk melayani orang Dayak yang baik kebudayaan dan bahasa tidak jauh dari kebudayaan dan bahasa orang pegunungan. Dan saya disuruh datang untuk menjadi pelopor. Dalam hal itu saya pergi dengan oleh Romo Biler ke kardinal di Semarang. Saya tanya apakah di Borneo, di Kalimantan ada yang minta tenaga, dan kardinal berkata memang di Sintang mereka minta tenaga. Maka dengan demikian saya pergi ke Sintang dan mulai kerja di situ, di daerah Melawi, di mana saya kerja selama 20 tahun. Ketika kami di Kalimantan itu tahun 1976 langsung ditugaskan di Nanggapino bersama dengan orang Mofortan. Saya yang pertama, beberapa 2 bulan sesudah itu Romo Detun, dan kemudian hari Romo Berse. Di sana kami kerja dengan orang Mofortan sebagai pembantu, dan tentu di Kalimantan Barat kerjanya turne dengan perahu melalui sungai-sungai. Biasanya pergi turne 3 minggu, lalu kembali ke pusat, ke Nanggapino, berganti-gantian. Satu pastor turne, yang lain jaga di Nanggapino, dan sangat suka kerja itu karena stasi-stasi atau kampung-kampung Katolik punya pemimpin yang aktif. Bisa kita mengharapkan kalau turne kita menguatkan mereka, memberi sakramen-sakramen permandian dan nikah atau macam itu kalau perlu, tetapi yakin bahwa kerja kita akan diteruskan, dan umat, saya puji umat Dayak di Kalimantan Barat, dan mereka pemimpin itu seringkali justru guru-guru dari sekolah, entah guru yang datang dari NTT, entah guru yang asli dari Kalimantan, sehingga terjamin pembinaan anak-anak di sekolah, orang tua anak-anak itu, ya sangat saya suka kerja di situ. Maka akhirnya sesudah 20 tahun, yaitu saya dengar diciptakan misi-misi yang langsung dari pusat, dari Roma, misi-misi internasional. Dan karena sudah lama di Kalimantan Barat, saya rasa mau udara lain, saya calonkan diri untuk Bolivia, untuk tanah tinggi. Dan jawaban dari Roma, engkau terlalu tua untuk mulai sesuatu yang serba baru ini. Lantas visitator di sini, di Indonesia, tahu bahwa saya mau pindah. Dan pada waktu itu ada permintaan dari uskup Papua New Guinea, dari Daru Kyongga. Dia minta seorang pastor yang berbahasa Indonesia tetapi fisiknya tidak Indonesia, untuk
pengungsi politik ke orang OPM. Maka visitator tanya, apakah engkau mau ke sana? Dan demikian tahun 1996 saya pindah ke Kyongga dan mulai kerja dengan pengungsi karena mereka tidak begitu faham bahasa Inggris yang bahasa Papua New Guinea, bahasa Pidgin juga terbatas, mereka lebih rasa aman dengan bahasa Indonesia. Dan di situ juga saya bisa lihat bahwa yang datang sebagai pengungsi sudah dibina di daerah Merauke, dan mereka punya suatu kekuatan dalam agama Katolik pun. Uskup seorang Kanada, Silkote, memuji pengungsi karena mereka lebih dalam penghayatan agama Katolik daripada orang Papua New Guinea yang lain. Sebenarnya mereka sesuku karena di perbatasan, sesuku dengan orang di Papua New Guinea. Namun seringkali justru uskup merasa enak kalau bisa kerja dengan orang yang datang dari seberang, dari Papua, Indonesia, karena mereka punya suatu pengalaman agama yang lebih kuat.